Bab 1459. Hantu. Jika aku mengatakan bahwa kamu memegangku, apakah kamu percaya? Warrior yang berkata dengan sangat serius. Bagaimana menurutmu? Wanita itu menatap warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sebelum mulai, bolehkah aku mengajukan 2 pertanyaan?" Hanya 2 pertanyaan. Tanpa menunggu wanita itu menjawab, warrior yang berkata lagi, "Pertama, pikirkanlah sendiri, apakah kamu ingat apa yang baru saja terjadi? Kedua, kekuatanmu begitu kuat, jauh melampauiku. Berapa banyak yang kamu tahu? Apakah kamu pikir aku memiliki kemampuan untuk memanfaatkanmu?" Wanita itu menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa kamu seperti ini?" Mata wanita itu perlahan tertutup. Ini dia. Kelopak mata warrior yang melonjak. "Kamu tahu. Apakah kamu ingin hidup?" Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Apa maksudmu?" tanya warrior yang. Wanita itu melepaskan warrior yang dan berjalan perlahan ke tengah ruangan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan melihat ke depan. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Aku selalu berpikir dia telah menghilang." Tapi tiba-tiba, dia terobsesi dengan itu. Itu sangat dalam sehingga belum menghilang sampai sekarang, dan akan menempati kesadaran dominanku. Bantulah aku tidak akan membunuhmu." "Siapa dia?" warrior yang bertanya. "Kenapa kamu bertanya begitu banyak?" kata wanita itu dengan dingin. "Apa yang kamu ingin aku lakukan pasti ada hubungannya dengan dia. Karena itu ada hubungannya dengan dia, tidakkah kamu pikir kamu harus memberitahuku tentang dia?" kata warrior yang. Wanita itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Dia awalnya adalah hantu yang mengambang di dunia ini, dan memasuki tubuhku secara kebetulan. Aku pikir bisa menyerapnya, tetapi dia terlalu terobsesi. Karena obsesinya adalah terlalu dalam, keinginannya untuk bertahan hidup sangat kuat, jadi dia selalu ada di tubuhku dan tanpa sadar mengambil alih tubuhku. Bagaimana kamu ingin aku membantumu?" warrior yang bertanya. Wanita itu menoleh untuk melihat warrior yang ini menarik. Warrior yang cemberut, bisakah dia bodoh? Pihak lain ingin dia membantu, tetapi pada kenyataannya, ketika pihak lain mengatakan bahwa dia ingin dia membantu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhnya untuk mengalahkan pihak lain? Wanita itu berkata, "Dia terlalu terobsesi. Jika dengan paksa menghapusnya, dia akan melawan mati-matian. Pada saat itu, bahkan jika aku menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Selain itu, aku tidak ingin menggunakan kekuatan padanya. Jadi, aku membutuhkanmu untuk membantuku. Hancurkan obsesinya. Begitu obsesinya menghilang, itu akan menghilang dan memasuki reinkarnasi. Ini adalah hasil terbaik untuknya. Bukankah tidak mungkin untuk memasuki reinkarnasi di sini?" warrior yang bertanya. "Itu di luar, di sini, ya." Wanita itu berkata, "Di sini, tidak ada batasan kecuali tidak bisa keluar. Jangan bertanya tentang sisanya. Jika kamu tahu apa yang seharusnya tidak kamu ketahui, itu tidak akan ada gunanya bagimu, dan aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Yang harus kamu lakukan adalah membantuku menyelesaikan obsesinya dan membiarkannya memasuki reinkarnasi." Warrior yang mengangkat bahu, kali ini dia tidak ingin tahu tentang wilayah ganas, dan dia hampir keluar dari bahaya.
Di mana mood untuk menangani wilayah ganas? Saat ini, warrior yang berkata, bagaimana cara mengatasi obsesinya? Wanita itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, alasan mengapa dia terobsesi adalah karena suaminya tidak pernah kembali. Suaminya ingin meninggalkan tempat ini secara paksa saat itu, jadi dia. Bagaimanapun, di akhirnya suaminya meninggal, dan karena jatuhnya suaminya, dia tidak memiliki cinta untuk hidupnya, dan akhirnya memilih untuk menemaninya, tetapi karena suatu alasan, jiwanya selamat. Tapi itu menjadi tidak normal. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang, kamu berpura-pura menjadi suaminya, dan kemudian biarkan dia mengenali situasinya saat ini. Ketika dia mengenali kebenaran, obsesinya akan hilang. Berpura-pura menjadi suaminya. Warrior yang mengerutkan kening, apakah kamu tidak bercanda? Kamu pikir aku bercanda denganmu? Wanita itu berkata dengan dingin, dia menganggapmu sebagai suaminya sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk membebaskannya, membebaskanku, dan membebaskan dirimu sendiri. Jadi, kamu tidak punya pilihan, mengerti? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu mengatakan bahwa aku akan berpura-pura menjadi suaminya, tetapi, aku ingin mengatakan, lalu apa? Setelah berpura-pura menjadi suaminya, bagaimana aku bisa membuatnya mengenali kenyataan, dan bagaimana bisa membuatnya melepaskan obsesinya? Aku tidak tahu. Bisik wanita itu. Tidak tahu. Warrior yang tertegun. Kamu sendiri yang memikirkan cara. Kata wanita itu. Warrior yang. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Dia menatap warrior yang dengan tegas, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tapi tolong ingat satu hal, jangan ambil murahnya tubuh ini milikku, bukan miliknya, mengerti? Bagaimana jika dia ingin mengambil keuntungan dariku? Kata warrior yang. Aku tidak peduli. Wanita itu berkata, lagi pula, jika kamu memberitahuku bahwa kamu mengambil keuntungan dari tubuhku. Setelah mengatakan itu, dia melirik tubuh bagian bawahnya, lalu mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan keras, aku akan menghancurkanmu. Mendengar ini, warrior yang tiba-tiba merasa dingin di bagian bawah tubuhnya. Wanita ini sangat kejam. Pada saat ini, wanita itu berbalik untuk melihat keluar pintu dan berkata, biarkan dia melepaskan obsesinya dan aku tidak perlu membunuhmu. Bisakah kamu mengirimku keluar? Lebih baik mengirimku langsung ke kegelapan dan dingin. Warrior yang berkata dengan cepat. Keluar. Wanita itu menoleh untuk melihat warrior yang, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, kamu masuk, apakah kamu masih ingin keluar? Apa artinya? Warrior yang mengerutkan kening, kamu tidak bisa keluar jika kamu masuk. Jangan menakutiku. Menakutkanmu. Wanita itu mendengus dingin, tempat ini adalah ruangnya sendiri, kamu hanya bisa masuk, tidak keluar. Jika ada yang masuk, pemandangannya akan berubah. Jika kamu masih bisa menemukan jalan kembali sekarang, aku menganggapmu luar biasa. Perubahan adegan. Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata, si pengembara. Bukankah dia masuk lalu keluar lagi? Mata wanita itu sedikit menyipit, si pengembara, apakah kamu kenal orang itu? Omong-omong, dia sedikit mengernyit, tidak, kamu memiliki napas padamu, apa hubunganmu dengan dia? Tidak benar, dia ketika kamu datang, itu sudah lama sekali, ketika kamu bahkan belum lahir. Kamu harus menjadi keturunannya, atau telah menerima bimbingannya. Wajah warrior yang sedikit berkedut. Awalnya,
dia ingin memeluk paha si pengembara yang bagus. Wanita itu melihat melalui dirinya bahwa dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan pihak lain sama sekali. Aku tidak bisa menahan pahaku. Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, tentu saja, dia bisa keluar. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang berani menghentikannya? Tapi bagaimana denganmu? Kamu sangat lemah, siapa yang berani menghentikannya? Menghentikanmu. Warrior yang memiliki garis hitam di wajahnya, hei, tidak bisakah kamu lebih halus saat berbicara? Secara halus. Wanita itu mencibir, lemah dan takut diberitahu. Dalam 3 tahun, aku bisa memukul 10 sepertimu. Warrior yang menatap langsung ke wanita itu dan berkata dengan sangat serius. Mata wanita itu sedikit menyipit, dan dia akan berbicara, ketika tiba-tiba, alisnya mengernyit, dia memandang warrior dan diam. Pada saat ini, dia ingat bahwa pria di depannya itu pendekar ketiadaan. Pendekar ketiadaan. Di matanya, pasti ada semut. Untuk praktisi pendekar hitam tingkat ini, apalagi bertarung dengannya, dia bisa saling menatap hanya dengan sekali pandang. Namun, pria di depannya telah menolaknya beberapa kali sebelumnya. Setelah terdiam beberapa saat, wanita itu berkata, bakat ilmu pedangmu tidak lemah, jika kamu datang beberapa tahun kemudian, kamu akan menjadi seperti dia, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menyakitimu, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Namun, kamu datang ketika kamu lemah, siapa yang harus disalahkan? Warrior yang tersenyum pahit, kamu pikir aku ingin datang? Bukankah aku datang ke sini karena aku tersesat? Sungguh, aku sudah menyesalinya. Cantik, kamu begitu kuat, kamu mengirimku keluar, dan di masa depan ketika aku mendapatkan lebih kuat, aku di sini untuk menyelamatkanmu, bagaimana? Jika aku memiliki kemampuan untuk mengirimmu keluar, apakah aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkanku? Wanita itu melirik warrior yang dengan ringan, sejauh yang aku tahu, dalam sejarah, hanya 2 orang yang bisa keluar setelah masuk dari luar. Sisanya mati. 2 orang. Warrior yang mengerutkan kening, apakah dia pria paruh baya? Pria paruh baya ini secara alami adalah orang yang memberinya segel naga. Bagaimana dengan orang paruh baya? Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak, orang itu, setelah dia masuk, dia tidak keluar seperti si pengembara, orang lain tinggal di sini sepanjang waktu. Namun, ada orang lain dan monster siluman di sini. Semua berantakan hal-hal tahu bahwa pihak lain memiliki kekuatan untuk keluar. Bukan pria paruh baya itu. Warrior yang mengerutkan kening lebih dalam. Awalnya, dia mengira pria paruh baya itu datang ke sini, tetapi sekarang tampaknya pihak lain jelas tidak pernah datang ke sini. Tapi ini juga normal. Meskipun kekuatan pria paruh baya sangat kuat, mungkin ada celah besar dibandingkan dengan si pengembara, dan kekuatan lawan tidak boleh melebihi wanita ini. Karena, jika pihak lain adalah penguasa alam reinkarnasi, jika mereka masuk ke sini, bahkan jika mereka tidak bisa keluar, mereka pasti tidak akan mati. Pada saat ini, wanita itu berkata, aku tidak peduli apakah kamu bisa keluar, aku hanya ingin mengatakan, selesaikan obsesinya untukku, dan kemudian kamu pergi, tentang kemana harus pergi, terserah kamu. Kesepakatan di antara kita, jelas. Bagaimana jika itu tidak bisa diselesaikan? Warrior yang bertanya. Sampai larut. Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang, dia sekarang menganggapmu sebagai suaminya, dan hanya kamu yang paling mungkin untuk menyelesaikan obsesinya.
Hal lain, aku harus mengingatkanmu, dia menganggapmu sebagai suaminya, jadi, dia tidak akan memiliki pertahanan apapun terhadapmu, tetapi jika kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhku, maka kamu sebaiknya tidak memikirkannya. Karena dalam bahaya, dia akan menyembunyikannya secara naluriah, dan kemudian menggantikanku untuk mendominasi tubuh, jelas. Warrior yang melirik wanita itu, dan tentu saja, seperti yang dia harapkan, jika dia ingin melakukannya ketika pihak lain menjadi Rita, metode ini tidak akan berhasil. Dan pada saat ini, wanita itu memandang warrior yang dan berkata, "Jangan pikirkan tubuh ini, dia tidak akan berjaga-jaga terhadapmu, tetapi, kamu harus mengerti bahwa tubuh ini milikku, bukan miliknya, jadi, kamu mengerti." Jelas, dia masih sedikit takut bahwa warrior yang akan mengambil kesempatan untuk memberikannya kepada. Warrior yang hendak berbicara ketika wanita itu sedikit mengernyit, kemudian ekspresinya berubah untuk sementara waktu, dan segera, rasa dingin di wajahnya berubah menjadi kelembutan di wajahnya. Melihat wanita di depannya, warrior yang mendengus dingin, tidak ada yang terjadi, tetapi tidak apa-apa untuk menyentuhnya 2 kali, kan? Sentuh 2 kali. Di mana harus menyentuh? Mata warrior yang jatuh pada wanita itu, dan dia terus melihatnya, dan akhirnya, matanya tertuju pada satu posisi. Bersambung.